Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimanapun berada, semoga Bapak jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang sesuatu apapun, dan tetap bersemangat dalam belajar. Oke, kali ini bersama saya Bapak Tarmizal akan membuat video pembelajaran tentang bangun ruang. Anak-anak, kenalkan, sudah tahu dengan bangun ruang seperti yang kita pelajari pelajaran matematika kelas 6. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Bangun ruang. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Yang pertama, unsur-unsur bangun ruang. Yang kedua, macam-macam bangun ruang. Yang ketiga, ciri-ciri bangun ruang. Adapun kompetensi dasar dari pelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang prisma, limas, tabung, kerucut, bola, balok, kubus. Kemudian mendeskripsikan unsur-unsur bangun yang berbentuk bangun ruang, prisma, kubus, limas, balok, tabung, bola. Oke, anak-anak, untuk lebih jelasnya, pengertian dari bangun ruang adalah bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Bisa juga disebut bangun 3 dimensi karena terdiri atas dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Oke, anak-anak, kita akan membahas macam-macam bentuk bangun ruang. Pertama, yaitu limas. Limas memiliki macam-macam jenis. Ada limas segitiga, ada limas segi 4, ada limas segi 5, ada limas segi 6. Namun untuk membedakan limas ini, kita bisa melihat dari alasnya. Kalau alasnya segitiga, maka disebut limas segitiga. Kalau segi 4 disebut segi 4, kalau segi 5 disebut segi 5. Kemudian benda-benda yang berbentuk limas. Yang pertama sekali di situ kita lihat ada piramid, ada rubik, kan ada kue juga anak-anak yang berbentuk limas. Bisa kita lihat, bisa kita temukan dimanapun juga ya. Kemudian macam bangun ruang kedua adalah prisma. Prisma juga terdiri dari bermacam-macam bentuk. Yang pertama, prisma segitiga. Yang kedua, prisma segi 4. Prisma segi 5. Prisma segi 6. Oke, jadi yang membedakan prisma ini adalah tergantung dari bentuk alasnya. Kalau segitiga berarti prisma segitiga. Ada benda-benda yang berbentuk prisma yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak pernah duduk di atas kursi kan? Nah, jadi ada kursi itu yang berbentuk prisma. Kemudian ada tenda, kalau kita hobi camping, ada kulkas, ada juga kotak susu, dan juga ada berbagai kemasan dari makanan yang berbentuk prisma. Tentu bagi anak-anak prisma ini tidak asing lagi ya, karena sering kita jumpai dimanapun kita berada. Kemudian yang selanjutnya bentuk bangun ruang adalah ada kerucut. Tuh anak-anak, yang runcing ke atas itu adalah kerucut. Benda-benda yang berbentuk kerucut sering juga kita jumpai, seperti es krim, seperti nasi tumpeng. Itu yang bekerja di tengah sawah. Topi petani ya anak-anak. Kemudian pembatas jalan sering kita jumpai yang berbentuk kerucut.
Kemudian yang selanjutnya bangun ruang yang berbentuk balok. Oke, yang berbentuk balok ini sering juga kita jumpai. Itu seperti lemari, seperti banyak ya anak-anak ya, kotak sabun. Kemudian yang berbentuk bola. Nah, ini anak-anak tidak asing lagi mungkin bagi anak-anak karena ini merupakan sesuatu hal yang digemari anak-anak ya. Nah, ada bola, ada kelereng, ada bahkan buah-buahan seperti semangka, ya, lampu, bahkan yang menyinari dunia ini sumber energi yang paling diutamakan itu matahari. Oke, berbentuk bola dia ya. Kemudian yang berbentuk kubus banyak sekali seperti ruby, kotak kado, kemasan-kemasan makanan, mata dadu, ya, speaker, ya banyak ya anak-anak ya. Kemudian yang berbentuk tabung. Ini bulat, tutupnya sama, alasnya sama, bentuk lingkaran. Itu banyak sekali, ada paralon, ada baterai, ada botol minuman, ada drum. Ya kan anak-anak, seperti botol lem, banyak sekali yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah anak-anak macam-macam bangun ruang. Kemudian unsur-unsur bangun ruang. Apa saja itu unsur-unsur bangun ruang anak? Yang pertama, unsur-unsur bangun ruang itu ada yang namanya sisi. Apa itu sisi? Adalah satu bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Kemudian ada titik sudut. Sudut adalah pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Itu dia ciri-ciri bangun ruang. Nah, anak-anak, bangun ruang itu kan banyak yang kita temui dalam kehidupan sehari, memiliki ciri-ciri yang berbeda. Seperti pada kubus, pertama ciri-cirinya keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana persegi itu berbandingan sejajar. Kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Oke, itu ciri-ciri kubus ya anak-anak. Kemudian bidang diagonal dan ruang pada kubus. Garis AC disebut diagonal bidang. AG adalah juga diagonal ruang. Kemudian perbedaan diagonal bidang sisi dan diagonal ruang pada kubus. Oke, simak ya anak-anak. Pertama, pada bidang depan diagonal sisi AC, diagonal sisi DB. Pada bidang belakang diagonal EG, diagonal sisi HE. Pada bidang kiri diagonal sisi AH, diagonal sisi DG. Oke, dan seterusnya. Kemudian ada contoh soal pada kubus di samping. Temukan semua pasangan rusuk yang sejajar, sisi yang sejajar, kemudian titik sudut. Jadi anak-anak, penyelesaian semua pasangan sisi yang sejajar. Sisi yang ABCD yang sejajar dengan EFGH, sisi BCGF sejajar dengan ADHE. Oke, dan seterusnya. Semua pasangan rusuk sejajar. Perhatikan anak-anak. Rusuk AB sejajar dengan CDEFGH, rusuk BC sejajar dengan FGADEH, sedangkan AE sejajar dengan BFCGDH. Itu dia susuk yang sejajar. Kemudian titik sudutnya, tuh sudut
A, titik sudut B, titik sudut C, F, G, H. Ya, lanjut anak-anak. Kemudian ciri-ciri balok. Bangun ruang yang kedua memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan sejajar. Oke, kemudian memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Nah, ini dia anak-anak, memperhatikan gambar. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Ya, kemudian contoh soal pada balok di bawah ini, ya, tentukan mana sisi yang sejajar, rusuk yang sejajar. Kemudian semua titik sudutnya tinggal kita menyebutkan lagi. Semua pasangan sisi yang sejajar, yang sama atau sisi PQUT sejajar dengan SRPW, sisi QRPU sejajar dengan PSWT, sisi PQRS sejajar dengan TUPW. Oke anak-anak, rusuk yang sejajar dengan RP kira-kira apa ya? Yaitu QU, PT, dan SW. Kemudian titik sudutnya apa saja? P, Q, R, S, T, U, P, W. Itu dia titik sudut pada kubus. Bangunan berikutnya prisma. Apa itu prisma? Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang sama. Oke. Kita bahas ya anak-anak tentang prisma. Prisma banyak macamnya tadi ya, ada prisma segitiga, ada segi 4, segi 5, segi 6. Jadi bisa dibedakan dilihat dari alasnya berbentuk apa dia. Oke, anak-anak, prisma dan alas juga tutupnya berbentuk persegi disebut sebagai balok dan kubus. Sementara untuk prisma yang memiliki alas yang tutupnya berbentuk lingkaran disebut dengan tabung. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Bagian-bagian prisma ya, ada titik sudut, ada sisi atas, ada sisi tengah, ada rusuk. Oke, ada sisi bawah yang disebut dengan alas. Itu dia bagian-bagian yang dimiliki oleh bangun seperti prisma. Macam-macam prisma. Untuk lebih jelas lagi Bapak ulangi. Yang pertama adalah prisma tegak segitiga yang memiliki ciri-ciri ada 5 sisi, 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang, kemudian 2 sisi lainnya yaitu sisi atau dan tutup berbentuk segitiga sama luas. Kemudian ada alas, ada tutup. Kemudian memiliki 9 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Yang terakhir memiliki 6 titik sudut. Oke anak-anak. Lanjutkan. Ini dalam tabel ada nama bangun ruang prisma segitiga, prisma tegak segi 4, segi 5, prisma tegak segi 6, kemudian jumlah sisinya sudah dijelaskan di sini, jumlah rusuknya dijelaskan di sini. Oke, jumlah titik sudut juga berbeda ya. Jadi tergantung prisma tersebut. Kemudian macam-macam limas, ada limas segitiga, ada limas segi 4, ada limas segi 5, ada limas segi 6 yang beraturan. Kemudian pengertian limas adalah merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi. Dapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 yang berpotongan di suatu titik puncak. Cuma memiliki satu titik puncak. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi berbentuk alasnya, di antara lain limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Kemudian limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut sebagai kerucut. Sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut sebagai piramida.
Bisa ditengok 5 segi 4 juga seperti itu. 4 sisi tegak berbentuk segi panjang, memiliki 5 sisi. Sisi alas berbentuk segi 4, kemudian memiliki 8 rusuk. Lanjut 5 segi 4 tadi memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Jadi bangun yang namanya limas itu memiliki titik puncak. Pada gambar di samping ini sifat-sifat limas ya. Menunjukkan limas ya, sifat-sifat limas pada gambar di samping menunjukkan limas segi 6, 7 titik A B C D. Untuk lebih jelasnya bisa anak-anak baca di sini ya. Oke, kemudian bangun tabung, ada lagi bangun ruang yang tabung. Ini juga tidak asing bagi anak-anak ya. Tabung adalah suatu bentuk bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 bidang lingkaran identik, sejajar, dan sebuah bidang lengkung tegak. Tabung terdiri dari sisi-sisi yang selanjutnya disebut alas, sisi atas yang selanjutnya disebut dengan tutup, dan sisi lengkung yang selanjutnya disebut dengan selimut tabung. Itu dia tentang tabung ya anak-anak. Kemudian sifat-sifat tabung. Tabung memiliki 3 buah sisi yang terdiri dari 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Memiliki 2 buah rusuk, 1 rusuk lengkung di sisi alas dan 1 rusuk lengkung di sisi atas. Tidak memiliki titik sudut, bidang diagonal dan diagonal bidang. Jadi jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Jadi anak-anak, tabung tidak memiliki titik sudut ya. Jangan dicari titik sudut tabung. Nah, sampai kiamat tidak ada titik sudut tabung. Kemudian kerucut. Kerucut ya anak-anak ya. Kerucut adalah sebuah linmas yang memiliki alas lingkaran salah satu bangun ruang. Ini memiliki 2 sisi dengan 1 rusuk. Sisi tegak berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Kemudian alas ya. Oke. Sifat-sifat kerucut. Jadi bukan anak-anak juga punya sifat, kerucut juga punya sifat, memiliki 2 sisi lengkung, sisi alas dan sisi selimut. Kemudian yang sifat yang kedua memiliki alas dengan bentuk lingkaran. Kemudian yang ketiga mempunyai 1 rusuk lengkung. Kemudian memiliki titik sudut puncak. Oke, memiliki garis pelukis, garis-garis pada selimut kerucut. Kemudian bola, ini tidak asing lagi bagi anak-anak karena bola ini sering anak-anak permainkan setiap hari. Bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan berpusat pada 1 titik yang sama. Jadi bola juga termasuk bangun ruang ya anak-anak. Perhatikan sifat-sifat bola, juga ada sifat-sifatnya. Pertama, memiliki 1 buah bidang sisi saja, yaitu 1 sisi lengkung tertutup. Tidak memiliki bidang datar, tidak memiliki sudut, tidak memiliki rusuk. Penutup, ini ada latihan soalnya anak-anak untuk dikerjakan. Ya, anak-anak boleh persiapkan, ambil pensil, ambil buku, lengkapi tabel berikut dengan benar. Nama bangun, kubus, sisinya berapa, rusuknya berapa, titik sudutnya berapa. Bisa anak-anak hitung sendiri ya. Oke, semangat belajar. Selamat belajar, terima kasih. Segala bentuk kritikan dan saran sangat Bapak nantikan. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi